para wargi sadayana kumaha daramang. Kali ini menu ada capcay rebus dan sedikit pakai sambal pedas biar makin mantap. Ini capcaynya sama kerupuk juga. Mari kita makan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Amin. Bismillah. Capcay. Ini capcay rebus yang masih hangat. Kalau sedikit dikasih tambah ya, biar apa namanya, biar terasa atau biar ada sedikit beda gitu ya. Ini capcay kesukaannya, hampir seminggu sekali atau 2 kali temui capcay. Capcay goreng atau capcay rebus. Ada suwir atau apa namanya, daging ini ya, daging apa, cincang ya, atau suwir ayam ya. Alhamdulillah. Rasanya masih hangat ya, dicampur sambal ya, 1 sendok setengah. Ini wortel dan apa namanya, brokoli atau daun ini apa namanya, brokoli.
ayam suwir. Teh celup hangat, airnya hangat. Alhamdulillah. Wortelnya mantap. Ini enggak bosan bahan. Capcay, makan capcay. Gimana teman-teman, sudah pada makan baraya? Makan sama apa? Alhamdulillah. Habis satu porsi menu capcay rebus. Habis sama kerupuk-kerupuknya dan tentunya sama capcaynya juga. Tidak tersisa sedikit pun. Alhamdulillah cukup enak dan hangat gitu ya. Jadi memang dalam situasi ataupun dalam keadaan menu yang tersaji ataupun menu yang disajikan begitu hangat ya, masih fresh ya, dicampur dengan apa
bahan yang tentunya sudah sudah terbiasa ya, sudah kita kenal dengan antara lain capcay itu terdiri dari bahan-bahannya, diantaranya ya ada wortel ya, ada brokoli biasanya, terus telur ya, terutama telur gitu, dan sayur-sayuran lainnya dibaur, dicampur menjadi satu, dan dicampur bumbu yang atau racikan bumbu yang sudah sangat familiar ataupun sangat disukai oleh para kuliner ataupun para penikmat capcay terutama ya. Di samping menu-menu yang lainnya yang memang hampir mirip ya, misalkan menu mie goreng, juga menu kuah, mie kuah gitu ya, mie dan capcay, capcay kuah gitu ya, atau capcay rebus ya, dan mie rebus. Ini sudah sangat familiar dan sangat terbiasa, dan memang bumbunya ya relatif sudah cocok gitu ya, cocok dalam arti sudah pas di lidah gitu. Dan biasanya memang kalau satu porsi capcay rebus ataupun capcay goreng biasanya ditambah ataupun diminta nasi putih ya, yang hangat, satu porsi ya biasanya. Jadi untuk mengenyangkan mungkin ya, untuk menjadikan satu campuran ataupun menjadikan variasi antara capcay rebus dan nasi gitu. Tetapi memang ada yang suka pakai nasi ya, ataupun tanpa nasi ya pesannya gitu, cuman capcay rebus aja biasanya sama acar ya, dan kerupuk. Tentunya kerupuk sangat dominan ataupun sangat selalu terbawa ataupun selalu hadir di tengah-tengah di tengah-tengah menu kayak sajian capcay rebus ataupun mie goreng. Juga memang nasi goreng juga dominan ataupun selalu diikutsertakan. Kalau kerupuk ya, memang udah satu paket ataupun udah melekat gitu ya, udah terbiasa makan kerupuk ataupun makan disatukan dengan menu capcay rebus dan nasi hangat itu. Kadang-kadang ada dua jenis kerupuk yang disajikan ataupun yang tersedia di nasi goreng. Biasanya kerupuk udang yang besar-besar gitu ya, porsinya satu kerupuk besar gitu, cukup biasanya satu atau dua ya. Tetapi kalau kerupuk yang kecil-kecil, taruhlah yang kerupuk kayak gini kecil-kecil, ini biasanya
banyak gitu ya, satu piring ataupun dikresekin ya, satu plastik gitu ya, ya sebesar taruhlah dalamnya 20 kerupuk atau 25 kerupuk yang porsi banyak gitu ya. Ini sudah lazim dan sudah terbiasa gitu ya, kerupuk-kerupuk ini juga memang kalau nggak kerupuk ada yang namanya apa ya, kalau di ini apa, di mie ayam itu beda. Kalau mie ayam tuh kerupuk yang kuning gitu ya, enak, renyah gitu. Yang warna-warni ataupun bukan yang warna-warni, yang kerupuk yang gelombang-gelombang kecil sebesar ini tapi kuning gitu ya, kuningnya kuning semuanya, enak, apa namanya istilahnya, enak rasanya itu, renyah dan kriuk-kriuk gitu ya. Itu biasanya habis 2 bungkus kerupuk, dua apa istilahnya ya, 2 bungkus gitu. Kalau 1 bungkus kurang ini, belum habis ke mie ayamnya. Dan tentunya di capcay rebus juga sama, kadang-kadang ya kerupuknya lebih kalau di capcay ataupun di nasi goreng, karena memang porsinya banyak, kerupuknya satu plastik penuh gitu ya. Dan memang suka dibumbui ataupun dicampur dengan apa namanya, dicampur dengan ini yang pakai apa namanya, wortel diiris, juga bonteng ketimun ya diiris juga, disatuin sama acar namanya, pakai cuka gitu ya sedikit, dan kebanyakan dalamnya cengek biasanya. Karena memang nggak pakai cengek, dingin kayaknya, terlalu dingin dan biasanya banyak, lalu dicampurkan ke nasi goreng ataupun ke capcay gorengnya atau capcay rebusnya, cengeknya itu. Ada yang cengek di stoples gitu ya, yang cair, itu biasanya pedas banget. 1 sendok aja udah lumayan dicampurin sama nasi goreng ataupun capcay rebus, biar suasana mungkin hangat dan apa namanya, bikin ini ya, bikin keringat keluar gitu ya, terasa sudah kenyang gitu ya, terasa biar kenyang mungkin, atau biar selera fresh ya, keluar keringat gitu. Dan ada yang memang tanpa cengek gitu ya, cengek ya ala kadarnya lah gitu, karena memang kalau pedas-pedas terlalu sering ini bisa lambung ya, memang apa namanya, terlalu sering makan pedas, kayak bakso pedas, atau apa namanya, nasi goreng pedas. Memang enak kalau lagi dikonsumsinya, lagi dimakannya begitu enak, tetapi memang kita harus ingat bahwa pedas yang terlalu kental ataupun terlalu pedas banget memang ya, kurang-kurangnya memang sakit perut ya, perih apa, mules gitu ya. Kurang-kurangnya apa, paling tidak gitu ya. Ya mudah-mudahan sih nggak terjadi, atau jangan sampai terjadi karena kepedesan. Tetapi untuk menjaga dan biar kita apa, makannya lahap dan enak, ya langkah baiknya ya
pakai pedas juga, cuman ala kadarnya aja gitu, nggak sampai yang gimana-gimana gitu. Jangan sampai bikin mules perut dan bikin sampai apa apa menjadi sakit gitu ya, karena kepedesan ataupun karena terlalu banyak sambal yang dikonsumsi gitu. Karena memang dalamnya cengek-cengeknya itu cengek yang benar-benar super gitu ya. Satu pun cengek yang merah itu ya, itu pedasnya luar biasa. Apalagi 5 atau 10 itu kurang-kurangnya, ataupun bagi yang nggak biasa pedas itu lumayan, langsung mulas gitu ya, langsung ya, karena nggak biasa gitu. Kecuali yang sudah terbiasa ya memang kelihatannya ya baik-baik aja gitu ya, nggak sampai mules atau muncrat gitu ya, enggak, memang ada gitu beda-beda gitu ya ininya, penangkapan ataupun penyerapan pedas ke lambung atau perut. Memang ada yang tahan, ada yang enggak gitu ya, tergantung kondisi kitanya terbiasa apa enggak gitu. Kadang-kadang kan yang nggak terbiasa makan cengek sedikit saja di bala-bala ataupun di lontong ya pakai cengek, itu kurang-kurangnya memang kalau nggak biasa ya suka kerasa gitu ya kepedesan. Apalagi yang bisa kayak bakso gitu ya, kayak mie ayam biasanya pedesnya aduh sampai 4 sendok 5 sendok. Tapi memang ada yang baik-baik aja gitu, memang itu tadi udah terbiasa gitu. Tapi ya lama kelamaan memang sih kondisi fisik juga kondisi tubuh atau lambung di dalam tubuh gitu mungkin ya memang harus dikurangi gitu, jangan terlalu kepedesan memang. Karena memang ya apa ya, enak sesaat gitu ya, kayak pedas gitu, kayak makan asem, buah-buahan asem, yang asem sama rujakan memang apa namanya ya, sekali-kali sih memang boleh ya, karena tubuh memerlukan berbagai macam vitamin juga apa di dalam buah-buahan gitu, boleh-boleh aja. Cuman kan ada yang asem banget gitu, buahnya asem banget, terus kalau pedas banget. Nah itu mungkin ya kita ya mungkin apa namanya lebih baik mengurangi lah gitu, daripada ya kedepannya memang bagi yang terbiasa ya itu ya enak gitu ataupun nggak apa-apa gitu. Tapi bagi yang terbiasa bagi yang nggak biasa terus dipaksa untuk makan pedes-pedesan, wah itu langsung apa nggak kuat gitu. Dan memang lebih baik menjaga daripada kejadian gitu ya, minimal ke pantau atau ke kontrol gitu, jangan sampai apa namanya lambung gitu ya terjadi hal-hal yang nggak diinginkan. Dan memang wajar-wajar aja gitu ya mengkonsumsi cengek ataupun cabai gitu ya, dihilangkan jangan, apa maksudnya ya makan ya tetap gitu, cuman jangan kebangetan gitu ya menurut saya gitu. Jangan sampai pedesnya pedes banget, masemnya masem banget, yang wajar-wajar aja gitu ya, biar terjadi apa nggak terjadi apa namanya di dalam perut mungkin pedesnya memang kadang-kadang terasa ke bawah, kalau buang air gitu ya ke bawah panas gitu di perut atau di apa di perut gitu ya, di lambung. Nah, mungkin memang
memang kebuang gitu ya, apalagi biji cengkeh itu bijinya memang suka ketelan, suka ditelan ya keluar lagi kalau biji cengkeh, dan pedas di sekitar ini perut gitu, mules-mules gitu. Dan yang mudah-mudahan kita terhindar ya dari gejala ataupun dari hal-hal yang sedemikian. Demikian barangkali obrolan kali ini, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi saya sendiri dan juga bagi teman-teman dan para pemirsa. Nanti disambung lagi dengan menu yang berbeda dan di lain waktu gitu ya. Kita tutup dengan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di lain kesempatan. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman semua. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.